وأكون للخير العميم مثالا. Ada sebuah kisah nyata dari kehidupan para sahabat. Dari seorang sahabat besar yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tentunya kita sebagian paham nama beliau adalah nama besar. Nama yang cukup populer di antara kalangan para sahabat. Beliau punya istri namanya Ummu Sulaim. Masih ingat? Ummu Sulaim seorang wanita salihah, tertata hatinya, stabil emosinya, dan senantiasa mengkaitkan apapun yang beliau hadapi dengan apa yang Allah sampaikan. Bagaimana Ummu Sulaim ketika putranya meninggal dunia menghadapi Abu Thalhah Al-Ansari yang pulang, dan bagaimana beliau bisa mengatakan kepada suaminya, bagaimana wahai suamiku, kalau kita punya titipan dan titipan itu diambil oleh pemiliknya. Abu Thalhah pada saat itu berkata, iya, kita pasti berikan kepada pemiliknya. Maka pada saat itulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha lalu berkata kepada sang suami tercinta, yang semenjak tadi malam beliau berhias ketika suaminya datang dari perjalanan supaya suaminya tidak langsung bertanya tentang perihal anaknya yang telah wafat. Maka pada saat itulah Ummu Sulaim berkata, anak kita titipan Allah dan titipannya telah kembali kepada penitipnya. Maka pada saat itulah peristiwa itu tentunya membuat Abu Thalhah datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang menimpa kepada keluarganya dan apa yang dilakukan oleh istrinya. Maka pada saat itu Rasulullah bersabda, Allah telah ridha dengan perbuatan kalian antara suami istri di waktu malam ketika kamu, wahai Abu Thalhah, mencampuri istrimu. Dan ternyata percampuran pada malam itu memberikan keberkahan. Anak yang wafat digantikan oleh Allah dengan anak yang lebih baik. Kita bercerita tentang sosok laki-lakinya yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari. Saya tidak bercerita tentang kisah bagaimana Ummu Sulaim menghadapi wafat dari putranya. Saya akan bercerita tentang bagaimana sosoknya Abu Thalhah Al-Ansari ketika beliau berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah menurunkan surat An-Nisa, ya, surat Ali Imran 92, maka artinya pada ayat itu adalah kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai, dan apa yang telah kamu infakkan pada segala sesuatu sesungguhnya Allah mengetahui. Ketika ayat ini diturunkan, Abu Thalhah Al-Ansari tidak langsung mengetahui ayat ini diturunkan. Beliau mengetahuinya dari istrinya, bahwasanya surat Ali Imran 92 baru saja turun kepada baginda Nabi. Kebiasaan masyarakat kota Madinah, kalau mereka mendapati satu ayat yang turun kepada baginda Nabi, maka penduduk Madinah akan saling menularkan ayat itu kepada yang lainnya yang belum mendapatkan kabar tentang turunnya satu ayat. Masya Allah ya. Saya ketika membayangkan betapa sejuknya masyarakat kota Madinah. Pembicaraan mereka adalah menyampaikan ayat dari satu orang kepada orang lain, ayat yang baru saja diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi pembicaraan tentang orang, tidak lagi pembicaraan tentang manusia, tapi pembicaraan tentang ayat yang Allah firmankan yang turun kepada manusia terpilih, yaitu adalah baginda Muhammad. Tahukah kita ketika ayat Ali Imran 92 diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika ketika ayat itu diperdengarkan ke telinganya Abu Thalhah Al-Ansari, Abu Thalhah itu sedih. Beliau sangat bersedih ketika ayat itu diturunkan. Kesedihannya sangat terasa dan kesedihannya terbaca di wajahnya. Lalu akhirnya beliau ditanya sama istrinya, apa yang membuatmu sedih ketika Allah turunkan surat Ali Imran 92? Abu Thalhah secara jujur, tanpa dibuat-buat, tanpa settingan, maka Abu Thalhah Al-Ansari menjawab, bagaimana aku tidak sedih? Kalau aku melihat apa yang Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan pada segala sesuatu, Allah mengetahuinya. Aku khawatir aku tidak mendapatkan kebaikan karena aku belum menginfakkan apa yang paling aku cintai. Jadi ayat itu tidak menyebutkan nama Thalhah. Ayat itu tidak menyebutkan nama keluarganya Thalhah.
Tapi ayat itu ketika diturunkan sebagaimana orang yang beriman. Orang beriman ketika mereka mendengarkan satu ayat, kalau ayat itu, kalau hatinya hidup pada fitrahnya, mereka orang yang beriman itu selalu merasa bahwasanya ayat itu diturunkan kepada mereka. Makanya betul kalau ada perkataan dari para ulama, Iqra'il Qur'an fa innaka ka'annaka unzila ilaih. Bacalah Al-Quran seakan-akan Quran itu diturunkan kepadamu. Maka ketika ayat itu diturunkan dan terdengar serta diketahui oleh Abu Thalhah Al-Ansari, maka Abu Thalhah itu sedih. Karena apa? Dia merasa belum memberikan apa yang terbaik pada apa yang dia miliki. Lalu Abu Thalhah duduk termenung, lalu beliau berpikir, apa benda yang paling terbaik yang aku miliki? Aduh, Masya Allah. Maka pada saat itu Abu Thalhah, beliau merasa beliau memiliki sebidang tanah yang cukup luas yang ada di samping Masjid Nabawi. Sekarang sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Pada sebidang tanah itu ada namanya sumur yang terkenal dengan penamaan Biruha, yaitu dari kata Bi'run Ha'un. Artinya adalah sumur yang sangat tawar, segar sekali sumur yang ada di dalam ladangnya miliknya Thalhah Al-Ansari, Abu Thalhah Al-Ansari. Maka sering sekali Rasulullah SAW, sering sekali Rasulullah itu ketika beliau akan menuju ke Masjid Nabawi ataupun beliau pulang, terkadang beliau minta izin kepada Abu Thalhah Al-Ansari untuk minum di sumur itu. Saking segarnya sumur dan saking tawarnya sumur yang ada pada ladangnya Abu Thalhah Al-Ansari. Maka seketika ketika turunnya surat Ali Imran 92, maka seketika dia ketika termenung dan berpikir, yang paling berharga, yang paling saya cintai adalah sebidang tanah di sampingnya Masjid Nabawi. Satu bidang tanah yang strategis, di dalamnya ada sumur, mengalir air yang tidak ada habisnya, dan itu merupakan properti paling dicintai oleh Abu Thalhah. Dan itu merupakan properti yang paling mahal. Maka akhirnya seketika ayat itu ketika diturunkan mengubah kehidupan dari Abu Thalhah. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, telah turun surat Ali Imran 92. Maka aku khawatir ya Rasulullah kalau aku tidak mendapatkan kebaikan. Aku ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah dan aku tidak memiliki sesuatu yang paling aku cintai. Dan selalu aku harapkan keuntungan dari tempat itu kecuali adalah sebidang tanah di samping Masjid Nabawi yang ada sumurnya Biruha yang engkau ketahui ya Rasulullah. Maka dengan ini bismillah ya Rasulullah, aku wakafkan, aku berikan, aku infakkan sebidang tanah di pinggir di sebelah Masjid Nabawi yang di dalamnya ada sumur, aku berikan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada keuntungan dan kemaslahatan kaum muslimin. Masya Allah ya. Maka itu akhirnya diterima oleh Rasulullah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Abu Thalhah untuk membagikan kepada kalangan kerabatnya. Sebagian riwayat mengatakan tidak, itu diberikan kepada Rasulullah, dikembalikan kepada kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin. Masya Allah ya. Di sini kita menjumpai salah satu fragmen nyata bahwasanya kehidupan Al-Quran itu betul-betul berinteraksi secara hidup dengan kehidupan para sahabat. Sehingga hati yang sehat itu selalu mampu terkoneksi dengan tepat dengan setiap firman dan setiap ayat yang Allah turunkan dalam kehidupan orang yang beriman. Dan itu kita dapatkan bagaimana seorang Abu Thalhah Al-Ansari itu langsung bereaksi menanggapi ayat tersebut dan langsung merespon ayat itu. Tanpa dia berpikir panjang tentang apa yang menjadi konsekuensi ketika dia memberikan apa yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh Abu Thalhah. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini merenung betapa jauhnya kehidupan kita hari ini dengan kehidupan para sahabat. Ketika para sahabat itu, mereka itu mengubah hidupnya dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Mereka tidak mampu mengubah Al-Quran karena memang mustahil kita mengubah Al-Quran. Tapi yang pasti bahwasanya Quran itu mengubah kehidupan para sahabat di dalam kehidupan mereka. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhu, salah satu contoh yang paling nyata yang tadi kita dapatkan dari Abu Thalhah Al-Ansari, betul-betul memberikan kepada kita bagaimana Quran itu
senantiasa mencari pemilik hati yang hidup. Karena pemilik hati yang hidup, mereka mendengarkan firman Allah, bukan hanya sebatas ayat yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi sebuah petunjuk yang harus dieksekusi untuk melahirkan kebaikan dalam kehidupan.